Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur pagi hari ini kita bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Oleh anugerah dan pertolongan Tuhan. Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan kita yang dahsyat. Kita puji, kita sembah Dia. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Hari ini kami ada, itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat perlindungan, penyertaan-Mu Tuhan. Dalam situasi kondisi yang sedang kami hadapi, kami tahu ada pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Hidup umat-Mu yang percaya dan berpengharapan akan Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang melawat, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha dianugerah dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja dianugerah dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu.
layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu besar. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu besar. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu besar. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu besar. Kau yang layak ditinggikan. Sorak-soraknya bagi namamu Tuhan. Haleluya. Di dalam namamu ada kuasa Tuhan. Kuasa yang ajaib, kuasa yang luar biasa. Haleluya. Yes, haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, ya Bapa yang dekat, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, ya Bapa yang dekat, gunung batu keselamatanku. Amin. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam namamu yang ajaib. Kuasa yang sanggup menyembuhkan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Yes. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa Tuhan
segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, ada kuasa. Sorak-sorai bagi namamu Tuhan. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Bersama-sama ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Haleluya. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kami sembah Kau. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain,
Allah, Kau tetap Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap terima kebenaran-Mu Tuhan pagi hari ini. Ajar kami, bentuk kami, teguhkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Asia Afrika yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan tentang bagaimana kita menjadi orang yang tetap berdiri pada saat para raksasa jatuh. Hari-hari terakhir ini kita banyak mendengar berita tentang raksasa-raksasa yang jatuh. Contohnya, raksasa ekonomi sudah jatuh. Raksasa apa lagi? Raksasa keuangan, raksasa bisnis. Yang saya maksudkan adalah perusahaan-perusahaan besar yang dulu tidak pernah bisa terpikirkan bagaimana mereka bisa bangkrut, bagaimana bisa PHK ribuan karyawan, bagaimana mereka bisa kolaps. Tapi kenyataannya hari-hari terakhir ini ada raksasa-raksasa yang jatuh. Termasuk raksasa-raksasa yang lain, orang-orang yang merasa dirinya hebat, berpengaruh dan kuat. Mereka juga jatuh, Bapak Ibu. Tuhan ajarkan hari ini bagaimana kita bisa menjadi orang yang tetap berdiri pada saat para raksasa itu jatuh. Mari kita belajar firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 17 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-37. Mari saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Demikian firman Tuhan. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Ayat 29. Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan hal yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, perhatikan saudara, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya." Ayat 36, Bapak Ibu. "Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Ayat 37, mari kita baca sama-sama. "Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dengarkanlah baik. Bagaimana Daud bisa menjadi orang yang tetap berdiri pada saat para raksasa jatuh? Yang pertama Tuhan ajarkan, Daud itu, dia adalah orang yang hidup dari apa kata Tuhan, bukan dari apa kata orang. Hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rindukah engkau menjadi orang yang tetap berdiri pada saat para raksasa jatuh? Hiduplah dari apa kata Tuhan, bukan dari apa kata orang. Kalau saudara lihat gambar berikut ini, Daud itu adalah orang yang direndahkan oleh kakaknya sendiri. Bahkan dia diremehkan oleh pemimpin di atas dia yang disebut Raja Saul, yang berkata, "Tidak mungkin kau bisa mengalahkan dia."
Dan pada saat Daud dia berhadapan dengan raksasa Goliat, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Goliat itu mengutuki Daud. Dia menghina Daud. Saudara, kalau Daud itu hidup dari apa kata orang, apa yang terjadi? Dia pasti lemah, dia pasti depresi, dan dia tidak bisa melihat raksasa jatuh di hadapan dia. Artinya, dia tidak akan tetap berdiri pada saat para raksasa jatuh. Tapi syukur kepada Tuhan. Daud adalah orang yang mengerti bahwa dia hidup dari apa kata Tuhan, bukan dari apa kata orang. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, hari ini, apa yang sedang saudara alami hari-hari terakhir ini? Adakah orang yang merendahkan saudara? Adakah berita-berita begitu melemahkan saudara? Adakah perkataan-perkataan seseorang bisa membuat saudara depresi dan membuat saudara menjadi lemah? Hari ini dengarkan saya. Tuhan berkata kepada kita, kita harus hidup dari apa kata Tuhan, bukan dari apa kata orang. Pada saat orang berkata, engkau sudah madesu, artinya masa depanmu sudah suram, engkau akan hancur berantakan. Katakanlah di hadapan Tuhan dan orang tersebut bahwa aku hidup dari apa kata Tuhan, bukan dari apa kata orang. Katakan demikian bahwa masa depanku di hadapan Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Aku tahu Tuhan memberikan kepadaku rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hiduplah dari apa kata Tuhan, bukan dari apa kata orang. Pada saat seseorang berkata, engkau akan meninggal dalam waktu depan ini, dalam waktu segera ini engkau meninggal, karena penyakit ini tidak bisa diatasi. Katakan demikian. Aku hidup dari apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, aku sembuh. Aku terima kesembuhan itu. Hari ini juga kalau engkau percaya Bapak Ibu, engkau akan lihat mujizat Tuhan. Yang lain bisa jatuh, tapi engkau akan tetap berdiri karena Tuhan. Yang kedua, Tuhan ajarkan kepada saya bahwa Daud adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud dia ngerti Bapak Ibu. Dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia mengerti bahwa kalau dia tetap berdiri, bukan karena siapa dia, tapi karena siapa yang ada di dalam dia. Siapa yang ada di dalam Daud? Yesus Kristus, Tuhan kita. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara, Daud bukan orang yang bermalas-malasan. Dia telah berhasil mengalahkan singa. Dia telah berhasil mengalahkan beruang. Saudara, Daud bukan orang yang bermalas-malasan lalu tiba-tiba pengurapan itu turun atas dia sehingga dia bisa mengalahkan raksasa. Bukan, saudara. Daud adalah seorang yang berani. Dia punya keyakinan yang luar biasa dan dia punya kemampuan untuk mengalahkan singa dan mengalahkan beruang. Tetapi ingatlah baik, Daud sendiri yang berkata bahwa dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia tahu kalau dia tetap berdiri itu bukan karena siapa dia, bukan karena kemampuan atau kehebatan dia. Semua karena Tuhan. Tanamlah di hati kita. Kalau Bapak Ibu mau tetap berdiri pada saat para raksasa jatuh, katakan bahwa saya tetap berdiri bukan karena siapa saya, bukan karena kehebatan atau kemampuan saya, bukan karena pengalaman saya yang luar biasa, bukan. Tapi saya tetap berdiri karena Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam saya. Itulah poin yang kedua yang membuat kita bisa tetap berdiri pada saat para raksasa jatuh, Bapak Ibu. Yang ketiga, Tuhan ajarkan kepada saya, Daud adalah seorang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan. Daud adalah seseorang yang suka dekat dengan Tuhan, yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan merestorasi pondok Daud. Mari kita baca firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Bapak Ibu jemaat GBI Asia Afrika yang terkasih, perhatikan gambar berikut
ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di gambar berikut ini, di sana terlihat tentang tabernakel Musa. Ada pembagian menjadi 3 tempat yang sangat penting. Kalau Bapak Ibu lihat ada binatang di sana dan ada imam-imam di sana, itu disebut pelataran luar. Sementara bagian kotak yang warnanya agak kehitaman di arah belakang yang agak gelap itu adalah ruangan kudus dan ruangan maha kudus. Dan sekarang mari perhatikan saya. Tidak setiap orang bisa masuk ruang maha kudus. Ada apa sih di ruang maha kudus? Di ruang maha kudus ada tabut Tuhan. Tabut yang melambangkan kehadiran Tuhan. Kalau seseorang imam hendak masuk ke ruang maha kudus, dia harus menjaga dirinya kudus, Bapak Ibu. Kalau dia nekat, maka dia bisa mati di ruang maha kudus. Ada birokrasi yang begitu ketat untuk seseorang boleh masuk ke ruang kudus, apalagi masuk ke ruang maha kudus. Tetapi berbeda dengan pondok Daud, Bapak Ibu. Banyak orang berkata pondok Daud ya pujian penyembahan. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat gambar pondok Daud ini baik-baik, mari kita merenungkan sejenak. Di situ ada tabut Tuhan. Tabut yang sama yang ada di ruang maha kudus. Tetapi pada saat tabut itu ada di pondok Daud, tidak ada birokrasi yang begitu ngelibet, Bapak Ibu. Yang begitu rumit sehingga orang tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Saya membayangkan di salah satu sudut dari tenda atau pondok itu, Daud duduk lalu dia ambil kecapinya dan dia bernyanyi berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu air matanya menetes karena dia ingat siapa dia. Sebelum dia jadi raja, Tuhanlah yang mengangkat dia. Tuhanlah yang membuat dia berhasil. Dan dia mengandalkan Tuhan untuk setiap segi dalam kehidupannya. Sudah tahu? Apa artinya? Artinya adalah begini. Orang yang bisa tetap berdiri pada saat para raksasa jatuh adalah orang yang suka dekat dengan Tuhan. Yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Pastikan hal ini dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Hari-hari terakhir yang luar biasa ini. Bapak Ibu masihkah suka mendekat kepada Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu masih suka mendekat. Buktinya apa? Buktinya Bapak Ibu masih mengikuti ibadah walaupun kita masih lakukan secara online. Artinya Bapak Ibu adalah seseorang yang suka dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, sukakah Bapak Ibu memuji dan menyembah Tuhan? Itu yang akan membuat kita tetap berdiri. Kita akan dengar berita-berita yang luar biasa. Raksasa-raksasa, satu demi satu akan jatuh. Tetapi bagi orang yang suka dekat dengan Tuhan, bagi orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan, dia akan tetap berdiri pada saat para raksasa jatuh. Banyak dengar lagu-lagu rohani hari-hari terakhir ini. Pada saat berita-berita yang buruk itu datang, banyak memuji dan menyembah Tuhan. Sukalah dekat dengan Tuhan. Banyak berdoa, Bapak Ibu. Carilah Tuhan. Maka segala sesuatu yang indah itu akan diberikan kepada kita. Mari kita tundukkan kepala dengan sikap hormat. Mari kita satukan hati di dalam doa. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Bapa, hamba sudah selesai. Tapi hamba percaya Engkau tidak selesai dengan umat-Mu. Engkau begitu mengasihi umat-Mu. Engkau mengasihi hamba-hamba-Mu. Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hiburkanlah yang sedang sedih hatinya. Sembuhkanlah yang sedang sakit. Kuatkanlah yang sedang lemah, Tuhan. Berikan pengharapan kepada yang putus harap. Biar tangan Tuhan menjamah umat-Mu ya Tuhan. Menjamah umat-Mu. Kasih Tuhan melanda umat-Mu. Lihatlah setiap tangan-tangan yang terangkat. Lihatlah setiap hati yang terbuka. Hamba percaya masih ada mujizat. Hamba percaya masih ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Tuhan yang akan tetap membuat kami tetap berdiri. Sekalipun kami sudah melihat raksasa-raksasa satu persatu jatuh. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu. Engkau memberkati umat-Mu, khususnya jemaat
pengerja, hamba-hamba Tuhan di GBI Asia Afrika ini, ya Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepada Bapak Ibu semua kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang diberkati, tetaplah diberkati. Semua percaya sama-sama katakan, amin. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.